Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul efek yang diperdagangkan di pasar modal. Kami yang beranggotakan Yana Mindra Nur dan saya sendiri Zaldi Rahmat Fajri. Mulai step pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif. Adapun efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal di Indonesia adalah yang pertama saham, obligasi, unit pernyataan reksadana, efek beragun aset, dan yang kelima dana investasi real estate atau kayak perumahan gitu, atau kayak investasi apartemen gitu. Selanjutnya slide kedua, sisilah produk pasar modal. Ini bisa kalian baca sendiri. Yang ada itu ekuitas, pendapatan tetap, dana, dan derivatif. Selanjutnya saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Hal ini menyebabkan pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, manfaat investasi saham ada dua, yaitu capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham yang telah dibeli. Yang kedua, dividen cash atau memberikan sejumlah uang, stok dividen atau memberikan sejumlah saham. Dividen ini biasanya ditunjukkan atau diberikan kepada kita setelah perusahaan itu mendapatkan uang profit yang menjanjikan. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya Yana Mindra Nur. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zaldi. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis saham. Nah, jenis-jenis saham itu ada dua. Ada saham biasa atau common stock. Ada juga saham preferen atau preference stock. Nah, kalau di saham biasa itu hak klaim terakhir ketika likuidasi. Yang kedua, hak suara proporsional RUPS. Yang ketiga, dividen ketika memperoleh laba dan disetujui RUPS. Yang keempat, capital gain lebih tinggi dibandingkan saham preferen. Yang kedua itu ada saham preferen. Dividen dalam jumlah tetap. Hak klaim lebih dahulu dari pemegang saham biasa. Pada umumnya tidak memiliki hak suara di RUPS, dapat dikonferensikan ke saham biasa. Nah, selanjutnya ada analisis saham. Analisis saham ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama fundamental. Yang fundamental ini mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Mencangkup analisa ekonomi, analisis industri, dan analisis laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis saham teknikal. Analisis saham teknikal ini memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data transaksi masa lalu seperti harga dan volume. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang saham versus obligasi. Saham versus obligasi, yaitu di kepemilikannya saham itu bukti kepemilikannya ada, kalau di obligasi bukti pengakuan utang. Terus kalau jangka waktunya itu di saham tidak terbatas, kalau di obligasi terbatas sampai jatuh tempo. Kalau soal pendapatan itu di saham dividen dengan nilai dan frekuensi tidak tertentu, sedangkan pendapatan di obligasi tingkat bunga dengan periode ditetapkan lebih dahulu. Selanjutnya pendapatan di saham itu
dividen dibayar dari keuntungan perusahaan, potensi laba saham sulit ditaksir. Selanjutnya di obligasi itu pendapatan untung rugi perusahaan, bunga dan pokok tetap harus dibayar oleh perusahaan. Kalau tentang perpajakan di saham itu, dividen dari saham merupakan bagian dari laba setelah dikenai pajak dan dikenakan pajak atas dividen ketika dibagikan pajak final sebesar 0,1% dari nilai transaksi saat penjualan. Sedangkan obligasi di perpajakan itu bunga obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum perhitungan pajak, dikenakan pajak atas kupon obligasi dan atas capital gain penjualan obligasi. Kalau soal harga, di saham itu harga saham lebih berstruktural, terus sangat sensitif terhadap faktor mikro dan makro. Sedangkan di obligasi, harga obligasi relatif lebih stabil, namun sangat sensitif terhadap tingkat bunga dan inflasi. Kalau soal hak suara, di saham itu mempunyai hak suara pada perusahaan. Kalau di obligasi tidak mempunyai hak suara pada perusahaan. Kalau soal likuidasi, kalau di saham itu jika terjadi likuidasi, maka klaim pemegang saham bersifat investor. Kalau obligasi, pemegang obligasi memiliki hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan. Selanjutnya itu manfaat investasi obligasi. Manfaat investasi obligasi itu ada dua, bagi issuer dan bagi investor. Bagi issuer itu alternatif pendapatan yang relatif murah bagi perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas tinggi dalam penggunaan dana. Yang ketiga, posisi kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan. Sedangkan bagi investor, manfaat investasi obligasi itu adalah pendapatan kupon secara reguler hingga jatuh tempo. Yang kedua, capital gain dari pasar sekunder. Yang ketiga, tabungan dan deposito yang lebih tinggi. Yield yang lebih tinggi dibandingkan tabungan dan deposito. Yang keempat, hak klaim lebih dahulu apabila issuer bangkrut atau likuidasi. Sekian materi dari kami, pembahasan dari kami. Ada yang kurang mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.